Di tengah semangat membangun generasi muda Pancasila yang berdaya saing, Himpunan Pemuda Digipreneur Indonesia atau HADAPI kembali menggelar latihan dasar kepemimpinan keempat. Kegiatan ini digelar pada tanggal 8 hingga 11 Agustus 2025 dan diikuti oleh 100 pemuda terpilih dari berbagai kota di daerah Banten. Mas Akbar, begitu ya panggilan akrabnya ya? Yep, betul. Oke, Akbar atau Sultan nih? Bisa Sultan, bisa Akbar, bisa Dani, bisa Al. Waduh, namanya banyak banget nih, bingung. Tapi biasa nih, dipanggil Akbar. Akbar. Ya. Ini yang keempat ya? Ya betul, keempat. Berarti ada yang 1, 2, dan 3. Ya. Sebenarnya bisa dijelaskan nggak visi dan misi dari HADAPI ini sampai mengadakan pelatihan dasar kepemimpinan ini yang udah keempat? Oke, baik. Jadi mengacu daripada visi misi kita, kenapa sih LDK ini atau disingkat dengan LDK ya, singkatnya dari latihan dasar kepemimpinan ini sampai saat ini udah yang keempat kali, karena kita mengacu daripada visi dan misi. Kalau kita tarik garis besarnya untuk dari visinya itu sebetulnya kita ingin membentuk anggota daripada HADAPI ini untuk kuat, ya, untuk kuat secara mental dan juga kepemimpinan, dan juga bisa dibilang bermanfaat ketika mengikuti LDK ini gitu. Manfaatnya untuk siapa? Yang pasti bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk ke masyarakat yang di luar sana lah, istilahnya seperti itu. Oke, tapi nggak seru kalau misalnya kita belum bahas mengenai HADAPI itu sendiri. Nah, HADAPI itu sendiri tuh apa sih sebenarnya? Wadah kepemudaan sudah jelas. Betul. Ya kan? Nah, panjangnya tuh apa tuh? Oke, jadi kalau biasanya kan kalau kita sebut HADAPI mah kata sifat ya jadinya ya. Pasti banyak orang yang nggak tahu. HADAPI dengan senyuman. Ya, biasanya gitu tuh ada nyanyi HADAPI dengan senyuman kayak gitu. Nah, tapi di sini HADAPI ini ada panjangannya. Itu adalah Himpunan Pemuda Digipreneur Indonesia. Himpunan Pemuda Digipreneur Indonesia. Ya, betul. Oke, nah ini bergerak di bidang apa nih? Oke. Kalau untuk dari HADAPI sendiri, ini kita bergerak di bidang digital yang pasti. Ya, karena kita mengacu daripada usaha yang dimana sekarang udah trennya bidang digital gitu. Jadi kita memanfaatkan perkembangan zaman. Jadi kita fokuskan ini kepada digital entrepreneur. Seperti itu. Jumlah anggotanya berapa sih, Mas Akbar? HADAPI sendiri? Untuk jumlah anggota di HADAPI ini udah ada di 1000. 1000 orang? Iya. 1000 pemuda, 1000 pemuda, betul. Dari yang pasti ya dari saat ini masih di Provinsi Banten. Untuk anggota tersebut masih di 1000 itu. Yaitu prosesnya mengikuti dari kegiatan LDK ini. Dengan mengangkat tema membangun pemimpin berkualitas, mengenal diri, menggali potensi, keberanian berdasarkan Pancasila, LDK 4 HADAPI menjadi ruang pembelajaran yang tidak hanya menekankan teori, tetapi juga pembiasaan sikap, keberanian, serta penguatan nilai-nilai luhur bangsa. Boleh diperkenalkan, namanya Aziza ya? Betul, Bunda. Akrabnya dipanggil? Aziza. Aziza. Ya. Kenapa Azizi juga boleh? Azizi juga boleh. Azizi boleh. Oke, itu nama kerennya ya? Iya. Oke. Silakan Aziza. Oke, kenapa kita memilih kembali ke Gunung Sari? Alasan simpelnya adalah kita mau kembali mengungkit euforia. Ya, karena kan ini tadi sudah sempat disinggung oleh Kak Akbar, Ketua Umum. Kita tepat tanggal 7 Agustus 2025 kemarin kita memperingati hari jadinya HADAPI nih yang ketiga. Nah, disinilah nih yang sudah kita lihat bersama di background di belakang itu sedang mempersiapkan Api Unggun. Nah, acara Api Unggun ini itu akan menjadi puncaknya nih, Bunda. Nanti malam? Betul, nanti malam perayaan. Jadi nanti di sini konsepnya Api Unggun, para peserta LDK itu akan memberikan seperti harapan, puisi untuk hadapi kedepannya seperti apa. Seperti itu. Dirangkai dalam kegiatan apa aja nih LDK untuk yang keempat ini? Dirangkai dari hari pertama. Rangkaiannya. Untuk rangkaian acaranya karena di sini kita melaksanakan 3 hari, Bunda. Jumat, Sabtu, dan Minggu dari tanggal 8, 9, dan 10. Untuk hari pertamanya Day 1 itu kita ada pengakraban antara peserta dan mentor. Iya, Bunda. Nah, di sini kita dibagi 10 kelompok, Bunda. Nah, kelompoknya ini yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini kita tuh ada
per kelompok dikasih nama pahlawan-pahlawan dari Banten, Bunda. Contohnya? Contohnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Oke. Ada juga Sultan Ageng Tirtayasa. Iya, dan lain-lainnya juga. Itu dibagi per kelompok. Keren. Iya, karena kita juga dari Banten ya. Jadi alangkah baiknya kita mengangkat juga. Yes. Sekaligus memang ini di bulan Agustus juga kan ya, bertepatan dengan Hari bulan Kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Nah, kalau tadi dibagi menjadi 10 kelompok, masing-masing kelompok ada berapa peserta nih berarti? Ada 10, Bunda. Jadi kurang lebih 100. Betul, 100 peserta untuk LDK 4 ini. Iya, Bunda. Yang sebelumnya berapa nih, Mas Akbar? Sebelumnya itu ada di 100, nyentuh sampai mau 200 sih, 190-an. Memasuki hari kedua, rangkaian kegiatan LDK 4 Hadapi 2025 diisi dengan OKK atau olahraga kebugaran kaki. Latihan fisik ini bukan sekedar menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga menjadi sarana membangun kedisiplinan, kekompakan, serta daya tahan para peserta. Dengan gerakan yang teratur dan penuh semangat, para pemuda Hadapi belajar bahwa kepemimpinan sejati memerlukan tubuh yang bugar, pemikiran yang jernih, dan mental yang kuat. Melalui OKK, peserta diajak untuk mengenali batas fisik mereka, mengasah keberanian, meninggalkan zona nyaman, serta menyadari bahwa pemimpin yang sehat jasmani akan lebih mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah dengan bijak. Menariknya untuk tahun ini adalah panitianya ya, khususnya adalah peserta yang memang di LDK ketiga kemarin. Kenapa kok bisa sepede itu nih ketua umum dan sekjen? Otomatis kan mereka kalau boleh dibilang belum berpengalaman lah ya gitu. Nah, kenapa kok bisa sepede itu nih menyerahkan Aziza lagi, cewek lagi sebagai ketua panitia pelaksana untuk LDK 4 ini? Ya, karena yang alasan pertama sebenarnya untuk regenerasi dan juga kaderisasi yang ada di Hadapi. Karena kan kebetulan agenda LDK atau latihan dasar kepemimpinan ini merupakan salah satu agenda kaderisasi dan juga regenerasi yang ada di Hadapi. Maka sebagaimana juga amanat dari pembina, pembina pun juga pengen agar bagaimana anggota-anggota yang baru saja LDK tahun lalu itu juga punya atau mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa melaksanakan program kerjanya Hadapi. Keren. Nah, Aziza, boleh ke Aziza lagi. Untuk materi tahun ini sama nggak dengan materi tahun kemarin di LDK 3? Sama, Bunda, karena dari kita Hadapi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Umum, Hadapi kepanjangan dari Himpunan Pemuda Digipreneur Indonesia. Yang dimana organisasi Hadapi ini berfokus pada pemuda, digital, dan entrepreneur. Nah, kita setiap tahun selalu itu udah pasti ada materi yang dibagi ke 3 pos gitu, Bunda. Jadi pos pertama itu pos pemuda, pos kedua itu digital, lalu pos ketiga itu pos entrepreneur. Ini pas banget ya, Pak Ketua. Ya, pas banget. Pas banget dari nama kita, pas banget. Ketiga pos ini dirancang bukan hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk membiasakan pola pikir yang progresif, sikap pantang menyerah, serta tindakan yang nyata yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, diharapkan lahirlah pemimpin muda Hadapi yang cerdas, tangguh, dan berintegritas. Pos pertama adalah pemuda. Pada sesi ini, peserta diajak memahami identitas dirinya sebagai generasi penerus bangsa. Pemuda adalah pilar perubahan sehingga penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri, semangat persatuan, dan jiwa kepemimpinan sejak dini. Pos kedua adalah digital. Dunia yang serba cepat menuntut pemuda agar melek teknologi. Melalui materi ini, peserta dibekali wawasan serta keterampilan digital agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sekaligus memanfaatkannya untuk kepemimpinan yang inovatif dan solutif. Pos ketiga adalah entrepreneur. Di sini peserta digugah untuk menumbuhkan jiwa kemandirian, kreativitas, serta keberanian mengambil keputusan. Entrepreneur bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tentang kemampuan memimpin, memecahkan masalah, dan menciptakan peluang demi kebaikan bersama.
Seluruh rangkaian materi tersebut akhirnya dirangkum dalam satu keterampilan penting, yaitu public speaking. Melalui public speaking, peserta tidak hanya belajar menyampaikan gagasan dengan jelas, tetapi juga melatih kepercayaan diri, mengasah keberanian, serta membuktikan kemampuan untuk menginspirasi dan memimpin. Inilah puncak dari LDK 4 Hadapi 2025, melahirkan pemimpin muda yang tidak hanya kuat secara karakter, melek digital, dan berjiwa entrepreneur, tetapi juga piawai dalam berkomunikasi dan menyampaikan visi demi Indonesia yang lebih baik melalui public speaking. Harapannya di kegiatan LDK yang keempat ini, Ziza sebagai ketua panitia, seperti apa nih? Oke, kalau berbicara tentang harapan, tentunya Ziza sebagai ketua panitia, selaku ketua panitia berharap banget dari event latihan dasar kepemimpinan 4 Hadapi ini itu menjadi bekal awal dari para peserta itu mempunyai leadership, karakter kepemimpinan yang sudah terbentuk ya dari acara kita selama ini berlangsung 3 hari ini. Terus juga kemudian dapat menjadi pemimpin yang bisa menyebarkan dampak-dampak positif, baik itu dari lingkup organisasinya, baik dari lingkup masyarakat ataupun bangsa dan negaranya, Bunda. Oke, nah kalau Sekjen sendiri implementasinya untuk para peserta ini di event LDK 4 ini seperti apa nantinya? Implementasi. Apa ya? Ya, jadi intinya mungkin harapannya setiap nilai ataupun materi yang memang disampaikan dan diajarkan di agenda LDK ini itu bisa menjadi ilmu terapan, gak hanya diterima dengan baik sebagai ilmu pengetahuan bagi mereka, tapi juga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mulai mungkin nantinya setelah ikut LDK ini mereka bisa menjadi anggota-anggota Hadapi yang bertanggung jawab selayaknya bagaimana pemimpin. Terus juga bisa ketika nantinya diamanahkan menjadi ketua pelaksana sebuah kegiatan bisa mengkoordinir teman-temannya dengan baik layaknya sebuah pemimpin atau seorang pemimpin. Jadi ya contoh-contoh kayak gitu yang memang ilmunya bisa diterapkan dan berguna kayak gitu. Nah, dari ketua umum Hadapinya sendiri nih, programnya, kita ngomongin masalah program nih. Program jangka pendek dan jangka panjangnya ini seperti apa? Nah, kalau LDK ini masuk ke dalam program jangka pendek atau jangka panjang nih? Kalau untuk program LDK ini masuknya ke jangka panjang, karena kita lakukan program ini kan setahun sekali untuk LDK. Itu termasuk jangka panjang. Nah pendeknya? Kalau untuk pendek paling kita hanya olahraga, terus paling seminar-seminar kecil-kecilan. Ya, untuk apa? Untuk mengasah kemampuan di bidang digital tersebut gitu. Terus ya ketika kita menemukan suatu hal baru atau peluang, itu kita jadikan suatu seminar atau pelatihan lah gitu. Itu yang program-program terdekat kita gitu. Kalau untuk jangka panjangnya sih LDK termasuk jangka panjang. Harapan apa ya, para anggota yang memang terhimpun di Hadapi ini, harapan besarnya nih apa sih, Mas Akbar? Ya, kalau dibilang untuk harapannya, yang pasti kan yang tadi di sini kita ingin punya anggota yang bisa dibilang sesuai dengan motonya. Motonya apa tuh? Tanggap, tangguh, dan terengginas. Gitu. Tanggap, tangguh, dan terengginas. Iya. Dari hal itu aja menurut saya itu udah cukup banget untuk harapannya ketika anggota-anggota Hadapi yang sudah benar-benar meresapi dari moto tersebut, dari tanggap, tangguh, terengginas itu. Kegiatan ditutup dengan sesi team building yang menegaskan kembali makna solidaritas, kerjasama, dan keberanian. LDK 4 Hadapi 2025 bukan hanya mencetak pemimpin masa depan, tetapi juga melahirkan pemuda yang siap menghadapi tantangan zaman berlandaskan Pancasila. Inilah wajah pemuda Indonesia, pemuda yang mengenal dirinya, menggali potensinya, berani bertindak dan berpegang teguh pada Pancasila. Bersama Hadapi, mari kita bangun
pemimpin muda yang berkualitas demi Indonesia yang lebih baik. LDK 4 Hadapi 2025 bukan sekedar pelatihan, melainkan perjalanan menemukan jati diri dari kebugaran fisik, penguatan mental, hingga keterampilan kepemimpinan yang berpijak pada Pancasila. Disinilah pemuda belajar untuk berani bermimpi, berani bertindak, dan berani memimpin. Mereka digembleng untuk menjadi generasi yang kritis, berintegritas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Hadapi percaya akan lahir pemimpin-pemimpin muda yang membawa cahaya perubahan bagi Indonesia.